Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khair ibadi Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Bapak, Ibu, Saudara hadirin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia selalu Allah berikan satu anugerah yang tiada ternilai harganya buat kita. Tapi kadang kita menjadi manusia lupa untuk mensyukuri nikmat. Namun ketika Allah memberikan nikmat, ada yang langsung, ada yang pakai via. Nah ini. Lalu bagaimana yang via kita harus hadapi? Yang pertama adalah malam yaskur ilan nas, lam yaskur ilallah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, jangan harap dia menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Enggak mungkin ada kita di alam dunia kalau tanpa ada ibu bapak kita. Enggak mungkin ada orang yang bijak yang memberikan kepada orang yang lapar kalau tidak ada orang yang memberikan jalan. Maka tema hari ini adalah orang yang udah kebangetan. Dikasih hati, makan jantung. Ini kan bingung kita ngadepinnya. Dan ini ujian buat orang yang memberikan kebaikan. Bagaimana kanjeng Nabi kita Muhammad SAW? Sikap yang pertama, Rasul melakukan dan berbuat segala sesuatu tanpa pamrih. Enggak mengharapkan apapun. Contoh, Rasul selama ada di Madinah, ketika beliau tinggal di kota Madinah, setiap pagi Rasul mau berangkat ke masjid, ngasih makan, ngasih minum, ngasih susu, minum, makan, susu, sama ibu-ibu tua. Tiap subuh tuh Nabi, langganan. Bukan sekedar ngasih doang lagi mau kampanye, enggak. Tiap hari. Ini Rasul, ceritanya Rasul Pak. Lalu apa Nabi pakai orang? Enggak. Nabi juga sadar. Kebaikan yang terbaik langsung pakai tangan sendiri. Nabi yang nyuapinin, Nabi yang minumin. Tiap padahal Nabi dengar, Nabi tahu itu orang Yahudi. Asal dikasih makan, kasih minum, perutnya kenyang, ngomel lagi. Apa dia bilang? Muhammad sedeng, Muhammad geblok, Muhammad Nabi gila, Muhammad ngaku-ngaku. Bukan Nabi nggak tahu, Nabi dengar cuek. Sebab Nabi memberi bukan karena sesuatu. Nabi memberi karena Allah. Apapun yang namanya orang memberi karena Allah, menghadapi orang yang model kayak begitu yang nggak pandai terima kasih, cuek. Besok-besok barangkali kita akan bisa menghadapi kayak begitu. Makanya harus kita karena Allah. Ibu yang membesarkan anak karena Allah. Tuh anak nanti mau balas kita, enggak balas kita. Urusan kita adalah karena Allah. Bapak cari nafkah juga karena Allah. Bukan karena nanti anak pengen balas. Urusan tuh anak balas kagak balas. Urusan dia nanti sama Allah. Ini kan kadang-kadang kita jadi orang tua juga nggak tahu diri, ngebebanin anak yang nggak di luar jangkauan kemampuan tuh anak. Tong, ntar lu kalau sekolah udah gede pinter, jangan lupa sama mama baba lu ya. Ini ya jujur aja Pak. Emang penyakit kita begitu kadang-kadang. Saya mau orang Betawi ngomong apa adanya aja dah, nggak pakai dia tadi ngaling-ngaling. Itu anak kan belum apa-apa udah terbeban, masih sekolah udah punya beban. Kalau tuh anak nanti dia laki-laki punya istri, kira-kira mana yang lebih dulu dia tanggung jawab? Istrinya dulu atau emaknya dulu? Kan sadar dewek. Tuh ngerti kalau di sini mah. Kan ibu ngerasain bu. Bu. Ngerasain kagak? Ibu kan jadi istri ketika suami mengutamakan orang tua dongkol kagak? Ilah. Kalau bohong kira-kira ngapa sih? Kan kepengen kita minimal tuh suami ngomong dong sama istri. Iya Pak iya. Ketika suami diam-diam kesal kagak? Tuh, ini penyakit kita.
Ya kan? Itu ibu ngerasain saya bagaimana nanti kalau kita jadi orang tua. Anak punya tanggung jawab. Ini kadang-kadang ini nih. Ini penyakit kita nomor 1. Paham? Jadi kita harus paham. Tanpa paham. Alias jangan ngadepin sesuatu. Orang mau balas, orang kagak mau balas. Urusannya Allah. Jadi nggak depresi, nggak tegang, nggak stres. Yang kedua sabar, diuji. Setiap orang melakukan kebajikan dan kebaikan, Allah uji dengan apa yang kita lakukan. Isbiru wasobiru warabitu wattaqullah. Disuruh dia sabar, isbiru wasobiru, dan jadi orang yang sabar. Menghadapi cacian, menghadapi makian, menghadapi orang itu mau terima kasih kayak kadang-kadang itu udah nulungin malah dia ngemplang. Udah kita bantuin malah dia ngegigit. Kan kurang ajar. Sering gak kayak begini? Dikasih jalan, mata malah nutup jalan. Betul-betul. Orang sono. Orang sini alhamdulillah parah. Ya kita kan jujur-jujur aja. Emang begitu kadang-kadang manusia, maka Allah sebutkan. Apa penyakit manusia? Khuliqal insanu halu'a. Manusia ini sifatnya memang begitu. Kadang-kadang benar, kadang-kadang kagak benar, kadang-kadang baik, kadang-kadang kagak baik, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kagak ingat. Kalau lagi musim begini, siapa sih yang kagak ingat sama rakyat? Bodoh. Cuman imam masjid doang Pak yang kagak nggak ingat sama makmum. Kalau lagi begini mah, ya Pak ya. Semuanya juga ingat kalau lagi begini. Tapi begitu dia ingat, apakah selamanya dia akan ingat kepada kita? Maka kata Imam Abu Hisam, intadnu minni adnu minka mawaddah wa intan a'anital konina iya. Wih, serem ini kata-kata. Jikalau kau dekatkan diriku padamu, aku akan melekat dengan hatimu. Jikalau kau berpaling dari hadapanku, mak jangan harap, aku akan mau mendekat dirimu. Sorry lah ya. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Yai Sumarno yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali dengan tema besar kita yaitu dikasih hati minta jantung. Nah ini mungkin sangat relate sekali apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah insya Allah kita akan perlebar lagi tema ini dengan sesi tanya jawab di segmen berikut. Sudah ada Amel yang sudah bersama jamaah. Silakan Amel. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Sudah ada salah satu jamaah yang ingin bertanya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa namanya Bapak? Irwansyah. Baik Pak Irwansyah, silakan Bapak pertanyaannya apa hari ini? Terima kasih, perkenalan dulu. Kebetulan saya dipercaya jadi Lurah Katulampa. Yang saya ingin tanyakan pertama adalah bagaimana caranya mengobati rasa keluh. Pertama itu. Yang kedua bagaimana caranya menghadapi warga yang sepertinya kurang bersyukur. Karena kita sering ngasih bantuan, kita kasih bangun RTLH, bantuan, tapi banyak juga yang tidak bersyukur. Nah ini bagaimana cara menghadapi dan bagaimana cara mengobati kita. Kadang-kadang saya juga ngeluh juga nih, wah hari ini ada yang rumah ambruk saya datang, ada yang stunting saya datang. Ini kerjaan tak beres-beres, bagaimana cara mengobatinya? Itu saja 2. Terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Irwansyah untuk pertanyaannya. Masya Allah, tentu kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.